Dalam seri ke-185 ini didukung oleh para pemain Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Siswanto sebagai Rakai Pinggala, Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat. Kuda Merta terpaksa berhenti karena Cakradara mengeluh di sepanjang perjalanan. Punggungnya masih tertancap anak panah dan darah masih meleleh. Sementara itu, sekitar 100 orang prajurit Majapahit masih mengadakan pengejaran. Merta terkejut ketika mendadak muncul sesosok bayangan seorang laki-laki perkasa. Laki-laki itu tiba-tiba saja sudah melangkah ke arah mereka, seolah-olah datang dari kegelapan malam. Silahkan, kalau kau datang untuk membunuh kami, silahkan, kami sudah siap. Laki-laki tegap itu tidak menjawab. Perlahan-lahan dia membuka topeng kayunya, kemudian mendekati Kuda Merta yang sedang mencemaskan keadaan Cakradara. Maaf, Tuan Kuda Merta. Saya datang untuk mengemban tugas dari Tuan Putri Tunggadewi. Oh, Paman Mada. Benarkah kau Paman Gajah Mada? Saya menyesal sekali. Saya ditugaskan untuk melindungi Tuan berdua. Tapi rupanya saya telah bekerja kurang cermat. Kakang Cakradara terluka, Paman Mada. Punggungnya terkena anak panah. Saya benar-benar menyesal. Saya tidak dapat melindungi Tuan berdua dengan baik. Tidak apa, Paman Mada. Aku yang lengah. Seharusnya aku merapatkan tubuhku di punggung kuda saat melarikan diri. Maaf, Tuan Cakradara. Bolehkah saya memeriksa luka Tuan? Darahnya masih terus menetes, Paman Mada. Iya. Anak panah ini harus segera dicabut, Tuan. Kalau tidak, punggung Tuan bisa bengkak dan bernanah. Anak panah ini menancap cukup dalam, Paman. Bagaimana kita bisa mencabutnya? Kalau Tuan Cakradara tidak keberatan, saya akan berusaha mencabut anak panah ini. Bagaimana, Kakang? Kau tidak keberatan Paman Mada mencabut anak panah ini? Memang akan terasa sakit sekali, Tuan. Tapi mudah-mudahan saja setelah anak panah ini dicabut, luka Tuan Cakradara tidak akan berbahaya lagi. Baiklah, Paman Mada. Lakukanlah. Cabutlah anak panah ini. Maaf, Tuan Kuda Merta. Mari kita baringkan Tuan Cakradara di atas rumput. Maaf, Tuan Cakradara. Silakan Tuan telungkup, supaya saya dapat bekerja dengan baik. Baik, Paman Mada. Gajah Mada dan Kuda Merta mengangkat tubuh Cakradara dan membaringkannya di atas rumput dalam keadaan telungkup. Memang darah masih terus menetes dari luka. Gajah Mada diam sesaat lamanya, kemudian mulai mengurut punggung Cakradara. Cakradara merintih kesakitan. Aduh. Bagaimana rasanya, Tuan Cakradara? Apakah sakit? Aduh, sakit.
sakit sekali, Paman Mada. Aduh. Benar, Tuan Kuda Merta. Aduh. Anak panah ini menancap cukup dalam. Saya sudah berusaha mencabutnya beberapa kali, Paman Mada. Tapi susah sekali. Saya kasihan melihat Kakang Cakradara. Saya tidak sampai hati, Paman. Iya. Mudah-mudahan anak panah ini tidak mengandung racun. Sebentar, Tuan. Akan saya cabut. Kuda Merta terkejut, apalagi Cakradara. Seolah-olah jantungnya dicopot. Tiba-tiba Gajah Mada mencabut anak panah dengan seluruh kekuatannya. Darah menghambur keluar, tapi anak panah itu sekarang sudah terlepas. Gajah Mada mencampakkannya ke tanah. Nah, sekarang sudah beres. Anak panah itu tidak mengganggu lagi. Paman Mada, dia pingsan. Darahnya semakin banyak keluar, Paman. Mudah-mudahan kita akan bisa mengatasinya, Tuan Kuda Merta. Mungkin di sekitar tempat ini ada banyak macam daun-daunan. Tunggu sebentar, Tuan. Saya akan segera kembali lagi. Gajah Mada melompat ke arah gelapnya pohon-pohon di tepi hutan tarik. Kuda Merta merasa iba melihat Cakradara yang masih dalam keadaan pingsan. Luka itu mengangal lebar karena dagingnya tersobek. Darah masih terus merembes keluar, membasahi sebagian pakaiannya. Tak lama kemudian Gajah Mada sudah kembali lagi dengan segenggam daun-daunan. Setelah mengunyah beberapa lembar daun, Gajah Mada memboreh luka Cakradara, kemudian membebatnya dengan sepotong kain yang disobek dari pakaiannya. Perlahan-lahan darah berhenti mengalir, tapi Cakradara masih belum juga sadar kembali. Dia masih belum sadar, Paman Mada. Ini bisa berbahaya sekali, Paman. Kalau sampai prajurit-prajurit Majapahit itu datang ke tempat ini, kita bisa tertangkap. Saya tidak mungkin meninggalkan Kakang Cakradara dalam keadaan seperti ini, Paman. Tuan Kuda Merta tidak perlu khawatir. Tuan tunggu saja sampai Tuan Cakradara siuman kembali. Sementara, biarlah saya akan mengelabui prajurit-prajurit Majapahit. Nah, saya mohon diri, Tuan. Mudah-mudahan Tuan Cakradara segera sadar kembali. Terima kasih, Paman Mada. Terima kasih atas pertolonganmu, Paman. Ini sudah menjadi tugas saya. Kita sudah jauh sekali meninggalkan Tuan Rasmi. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita belum juga berhasil mengejar mereka. Aku sendiri tidak tahu. Apakah kita akan dapat menemukan mereka? Jalan ini bercabang menjadi dua. Mana yang harus kita pilih? Aku juga tidak kenal daerah ini. Lihat. Ada orang berkuda. Lihat. Dia mengambil arah ke kanan. Ayo, kita kejar dia. Iya. Syukurlah. Kau sudah sadar kembali, Kakang Cakradara. Adi Kuda Merta. Iya. Apa yang telah terjadi? Paman Gajah Mada datang menolong kita, Kakang. Dia telah mencabut anak panah yang menancap di punggungmu. Sekarang tidak begitu nyeri lagi. Kukira
kita bisa meneruskan perjalanan, adik kuda Merta. Punggungku tidak begitu nyeri lagi. Mungkin kau perlu minum barang seteguk, Kakang. Aku masih membawa sekantong air. Minumlah, Kakang. Rasanya lebih enak sekarang. Di mana kuda kita? Kuda kita dalam keadaan baik, Kakang. Mereka masih kuat dan gagah. Mereka akan sanggup mendukung kita sampai di pesisir Jawa Timur. Kalau kau sudah siap, ayo, Kakang. Kita lanjutkan perjalanan. Mari, aku bantu kau naik ke atas kuda. Kuda Merta memapah Cakradara, dan mereka melangkah perlahan-lahan menuju kuda yang tertambat di bawah pohon. Kuda Merta membantu Cakradara naik ke atas punggung kudanya. Dan sebentar kemudian, dua orang kesatria itu pun sudah mulai berkuda kembali menyusuri tepi hutan tarik. Kurang ajar. Kita kehilangan jejak lagi. Oh, di mana setan berkuda itu? Tiba-tiba saja dia lenyap. Apa kau yakin dia orang yang kita cari? Ya, mungkin dia salah satu di antara dua ksatria itu. Mungkin kuda Merta atau barangkali Cakradara. Aku tidak tahu persis. Kita menjadi orang-orang linglung di tempat ini. Kita bisa tersesat jalan. Sebaiknya kita kembali saja. Aku khawatir Tuan Rasemi terlalu lama menunggu kita. Ya, begitu lebih baik. Kita laporkan saja bahwa kita telah gagal. Ayo, kita kembali saja. Sementara itu, Rasemi masih menunggui Rakai Pinggala yang tergeletak di tepi jalan. Rakai Pinggala mengerang kesakitan. Memang darah tidak banyak mengalir di pinggangnya yang terluka akibat sayatan keris, tapi sepertinya luka itu mengandung racun. Aduh, tolong aku, Rasemi. Tolong aku. Sakit sekali pinggangku. Aduh. Bagaimana aku harus menolongmu, Rakai Pinggala? Aku bukan seorang tabib. Lakukanlah sesuatu. Jangan kau biarkan aku menderita sakit seperti ini. Aduh. Tahanlah, Rakai Pinggala. Kita tunggu prajurit-prajurit kita kembali. Kemudian kita akan segera pulang ke asrama. Sepertinya aku sudah tidak kuat. Panas sekali rasanya pinggangku. Sabarlah. Aduh. Kau harus bisa menahan rasa sakit, Pinggala. Kami akan membawamu pulang. Dan barangkali di kota Raja Majapahit nanti ada seorang tabib yang bisa menyembuhkan lukamu. Sabarlah, tahan sedikit. Aduh. Apakah aku akan mati di tempat ini, Rasemi? Apakah aku akan mati di pinggir jalan seperti ini? Mana aku tahu, Rakai Pinggala. Aku tidak bisa meramalkan kematian seseorang. Rakai Pinggala nampak kesal melihat Rasemi bersikap dingin padanya. Dia menyumpah di dalam hati sambil merasakan sakit di bagian pinggangnya. Pada saat itulah muncul sebuah bayangan dari balik pohon-pohon yang gelap di tepi jalan. Rakuti. Kaukah itu Rakuti? Kurang ajar. Aku gagal menangkap manusia bertopeng itu, Rasemi. Dia mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi. Siapa orang itu? Mengapa dia ikut campur urusan ini? Apa hubungannya dengan Cakradara dan kuda Merta? Sudahlah, tidak ada perlunya memikirkan manusia bertopeng. Lebih baik memikirkan tugas kita yang belum selesai. Bagaimana dengan lukanya? Apakah cukup parah? Mungkin cukup parah. Dia terus mengerang, merintih kesakitan. Katanya pinggangnya terasa panas. Pasti dia terkena senjata tajam yang dibubuhi racun.
Tolonglah aku. Tolonglah aku. Sakit sekali. Kita harus segera membawanya ke Majapahit. Dia membutuhkan seorang tabib. Majapahit cukup jauh dari sini, Rakuti. Kemungkinan besar dia akan mati di tengah jalan. Tidak, aku tidak mau mati. Apa yang kau katakan, Rasemi? Aku akan mati. Tidak, aku akan bertahan. Lukaku akan sembuh. Aduh. Kalau kau merasa yakin lukamu akan sembuh, Pinggala, jangan merintih terus. Tahanlah, Rakai Pinggala. Bukankah kau seorang laki-laki? Seorang laki-laki itu harus dapat menahan rasa sakit. Kita harus segera menolongnya, Rasmi. Kita harus segera membawanya ke Majapahit. Ayo, kita angkat tubuhnya ke atas kuda. Ayo. Tunggu, Rakuti. Tunggu dulu. Coba kemari sebentar. Rakuti mendekati Rasemi. Dua orang siswa pusat pendidikan calon tanda itu berdiri berhadap-hadapan. Rasemi membisikkan sesuatu ke telinga Rakuti. Rakuti terkejut sekali. Apa? Apa katamu? Iya, cepat lakukan, Rakuti. Ini merupakan kesempatan baik. Oh, tidak, Rasmi. Tidak. Aku tidak bisa melakukannya. Ini perbuatan gila. Kalau kau tidak mau melakukannya, kau akan menyesal nanti. Tapi Rasemi, dia bukankah dia sekarang menjadi sahabat kita? Sahabat kita. Dan dia adalah keponakan Nyai Ramapati. Tidak. Tidak. Aku tidak mau melakukannya. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Aku belum gila, Rasemi. Turutilah kata-kataku, Rakuti. Nanti aku akan menjelaskan mengapa kita mengambil tindakan ini. Aduh. Apa yang sedang kalian bicarakan ini? Cepat, tolonglah aku. Angkat aku ke atas kuda. Dan bawalah aku ke Majapahit sekarang juga. Aku masih ingin hidup. Aku harus menemukan seorang tabib. Aduh, cepat, tolonglah aku, Rasemi. Tolonglah aku, Rakuti. Aduh. Rakuti, apalagi yang kau tunggu? Cepat lakukanlah. Ya, cepat, Rakuti. Tolonglah aku. Aku masih ingin hidup. Aku tidak mau mati di pinggir jalan seperti ini. Tolonglah, Rakuti. Tolonglah sahabatmu ini. Aduh. Aku tidak sampai hati, Rasmi. Kau saja yang melakukannya. Bagaimana aku sampai hati melakukannya? Dia sahabat kita sendiri. Apa yang sedang kalian bicarakan ini? Mengapa kalian tidak segera menolongku? Cepat, Rakuti. Angkat aku ke atas kuda. Bawa aku segera ke Majapahit. Ingat, Rakuti, ingat. Kalau kau tidak berani melakukannya, kau akan melakukan sesuatu kebodohan yang sangat besar. Cepat lakukan. Nanti aku akan menjelaskannya kepadamu mengapa kita memilih tindakan ini. Rakuti, cepat lakukan. Mumpung prajurit-prajurit Majapahit itu belum sampai kemari, ini adalah kesempatan paling baik. Kalau begitu, baiklah, Rasmi. Tapi kau yang akan menanggung akibatnya. Baik, aku yang akan menanggung akibatnya, dan kita yang akan mengambil keuntungannya nanti. Ayo. Rakuti melangkah 2 tindak mendekati Rakai Pinggala. Perlahan-lahan dia mencabut tombak Patmayoni dari warangkanya. Rakuti,
Mengapa kau cabut tombakmu? Apa yang akan kau lakukan? Maafkan aku, Rakai Pinggala. Aku sendiri tidak tahu apa yang akan aku lakukan padamu. Rasemi yang tahu. Rakuti akan menolongmu, Rakai Pinggala. Dia akan membuatmu tidak merasa sakit. Oh, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, Rakuti. Apa yang kau lakukan ini? Jangan, Rakuti. Jangan bunuh aku. Aku masih ingin hidup. Jangan, Rakuti. Aduh. Sampai hati kau melakukannya. Ampunilah aku, Rakuti. Jangan bunuh aku. Kau akan segera tidur nyenyak, Rakai Pinggala. Jangan, Rakuti. Ingat. Aduh. Ingat, Rakuti. Aku siapa? Ingat, aku ini siapa? Kau adalah Rakai Pinggala. Kau seorang pemuda yang berasal dari kasta kesatria. Dan kau pun akan sama malangnya dengan para kesatria itu, Rakai Pinggala. Aduh. Ingat, Rakuti. Ingat, Rasemi. Aku adalah keponakan Nyai Ramapati. Aku adalah keponakan Gustimu sendiri. Dan aku juga sahabatmu sendiri. Sampai hati kalian akan membunuhku. Oh, jangan, Rakuti. Aku bisa mengadukannya kepada Paman Ramapati. Dan kau dan Rasemi, kalian berdua bisa digantung karena kebodohan kalian ini. Aduh. Tiba-tiba Rakuti menjadi sadar. Kalau dia tidak sampai hati membunuh Rakai Pinggala, maka hal itu akan bisa membahayakan jiwanya. Sewaktu-waktu, Rakai Pinggala pasti akan mengadukannya kepada Ramapati. Sekarang Rakuti tidak ragu-ragu lagi. Tangannya mencengkram gagang tombak Patmayoni, dan tombak itu pun terangkat ke udara. Patmayoni menghambur deras, menancap di dada Rakai Pinggala. Beberapa saat lamanya Rakai Pinggala menggelinjang kesakitan, mengejat-ngejat, tapi kemudian diam. Diam 1000 bahasa. Darahnya berceceran di atas rumput. Rasemi tersenyum, menghampiri Rakuti yang masih menggenggam tombak Patmayoni. Dia sudah mati, Rasemi. Aku sudah membunuhnya. Ya, kau sudah membunuhnya. Kita sudah membunuh keponakan Ramapati ini. Bagaimana kalau sampai nanti peristiwa ini terbongkar di depan Gusti Ramapati? Oh, itu tidak akan pernah terjadi, Rakuti. Semua prajurit tahu bahwa Rakai Pinggala itu terluka. Kita laporkan saja bahwa Rakai Pinggala tidak bisa diselamatkan lagi karena luka-lukanya. Kita mempunyai banyak saksi mata. Kita tidak sendirian di tempat ini. Gusti Ramapati pasti akan percaya apa yang kita laporkan pada beliau. Rasemi, aku masih belum mengerti. Mengapa kita harus membunuhnya? Apa untungnya? Sekarang kau akan mengerti keuntungannya, Rakuti. Kau dengar, Rakai Pinggala itu orang yang suka membuat huru-hara ini. Suatu saat pasti akan menjadi batu sandungan kita berdua. Mengapa bisa begitu? Ya, hanya ada satu cara agar kita dapat mendaki jenjang yang lebih tinggi. Dan cara itu tidak lain ialah mendekati Gusti Ramapati. Tapi pemuda brutal ini suatu ketika bisa saja membuat kesulitan, Rakuti. Karena itu, mengapa kita tidak menyingkirkannya? Sekarang kita tidak mempunyai saingan siapa-siapa lagi, Rakuti. Hanya kita berdua. Rakai Pinggala tidak akan menjadi penghalang hubungan kita dengan Gusti Ramapati. Ya, karena dia sudah mati.
Setidak-tidaknya kita dapat melenyapkan seorang saingan. Itulah maksudku dengan keuntungan. Kau paham sekarang? Oh, begitu. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti apa yang kau maksudkan dengan keuntungan. Ya. Tapi Rasmi, apa? Sebenarnya aku tidak sampai hati membunuhnya. Dengar Rakuti, dengar. Jika kita ingin maju dengan pesat, jika kita ingin berkembang dan memperoleh pengaruh di kalangan istana, kita harus sampai hati menyingkirkan orang. Kau bisa melihat sendiri, bukan? Baru saja Gusti Ramapati membantai puluhan kesatria tidak berdosa. Sedangkan kita hanya membunuh satu orang kesatria saja. Itu tidak menjadi soal, Rakuti. Sudahlah. Kau tidak perlu merasa terganggu. Rakyat Pinggala sudah mati. Kita akan mengangkut mayatnya ke Majapahit dan melaporkannya langsung kepada Gusti Ramapati. Nah, itu dia mereka. Prajurit-prajurit kita sudah datang. Maaf Tuan Rasmi, kami gagal menangkap Cakradara dan Kudamerta. Mengapa kalian bisa gagal? Kami kehilangan jejak mereka, Tuan Rasmi. Kami ragu-ragu. Kami takut tersesat jalan. Baiklah. Sekarang kalian turun dari kuda. Angkat Rakai Pinggala ke atas kuda dan marilah kita bawa mayatnya ke Majapahit. Tuan Pinggala. Apakah dia... Kalian melihat sendiri dia terluka di bagian pinggangnya. Rupanya dia tidak dapat bertahan lebih lama. Dia tewas begitu kalian pergi meninggalkan tempat ini. Ayo prajurit, angkat tubuhnya dan naikkan ke atas punggung kuda. Kita bawa Rakai Pinggala bersama-sama ke Majapahit sekarang juga. Fajar hampir saja menyingsing. Cahaya merah semburat di langit bagian timur. Asrama pusat pendidikan calon tanda sudah mulai sunyi. Beberapa orang prajurit nampak mengerumuni Brahmana Ratu Kuning. Kami sudah membereskan mereka semua, Bapak Brahmana. Bagus. Apakah mereka sudah dikuburkan? Sudah, Bapak Brahmana. Mereka semua kami masukkan dalam satu lubang. Dan kami kuburkan bersama-sama di sudut halaman asrama ini. Bagus. Ada berapa orang seluruhnya? Semuanya ada 19 orang, Bapak Brahmana. Ya. Kalau Cakradara dan Kudamerta tidak melarikan diri, semuanya akan berjumlah 21 orang. Sayang sekali, mengapa mereka dapat lolos? Tetapi mudah-mudahan mereka bisa ditangkap kembali. Sekarang kalian bubaran. Ambil air dan cuci bersih lantai-lantai yang berkelepotan darah. Bersihkan halaman asrama dari cacaran darah. Dan kau prajurit, kau juga. Kalian semua cepat ambil air dan cuci bersih semua kotoran yang menempel di lantai-lantai wisma. Rapikan semuanya. Aku ingin asrama ini rapi kembali seperti sedia kala. Baik, Bapak Brahmana. Ayo teman-teman, ambil air bersih. Kita kerjakan bersama-sama perintah Bapak Brahmana Ratu Kuning. Ayo! Prajurit Majapahit bergegas mengambil air bersih di halaman belakang asrama. Dan mereka pun mulai bekerja membersihkan lantai-lantai wisma yang kotor, terkena cipratan darah. Tak lama kemudian, nampak rombongan prajurit bermunculan dari ujung jalan. Dan mereka berhenti di depan pintu gapura asrama. Brahmana Ratu Kuning bergegas menghampiri Rasmi dan Rakuti. Bagaimana Rasmi? Kalian bisa menangkap 2 orang pelarian itu? Maaf Bapak Brahmana, kami telah gagal. Kami sudah berusaha, tapi maaf, kami gagal. Loh, siapa ini? Siapa yang digotong-gotong ini? Rakai Pinggala terbunuh pada saat terjadi pertarungan dengan Cakradara dan Kudamerta, Bapak Brahmana. Apa?
Rakai Pinggala terbunuh? Iya, Bapak Brahmana. Pinggangnya dan dadanya terluka senjata tajam. Kami sudah berusaha menyelamatkannya. Tapi rupanya dia tidak tahan lagi. Dia tewas di tepi hutan tarik. Celaka. Celaka. Kita semua pasti akan kena marah Gusti Ramapati. Kalian tahu bukan? Bahwa Rakai Pinggala adalah keponakan Nyai Ramapati. Iya. Tentu saja kami tahu, Bapak Brahmana. Tapi bagaimana lagi? Kami semua bertarung melawan 2 orang pelarian itu. Kami berusaha mengepung mereka. Rupanya Rakai Pinggala lengah. Dia terlalu berani. Dan akhirnya dia kena sabetan keris. Dia bertarung melawan Cakradara, Bapak Brahmana. Dia kena keris Cakradara. Apa yang harus kulaporkan kepada Gusti Ramapati? Cakradara dan Kuda Merta. 2 orang itu telah membuat kita susah. Menyesal sekali. Menyesal sekali mengapa mereka sempat meloloskan diri. Sekarang Rakai Pinggala terbunuh. Dan kita gagal menangkap 2 orang buronan itu. Apa yang harus kulaporkan pada Gusti Ramapati, ya? Beliau pasti akan marah sekali. Maaf, Bapak Brahmana. Mengapa kita tidak membuat laporan seperti apa adanya? Biarlah nanti kami menemani Bapak Brahmana untuk menghadap Gusti Ramapati. Kami akan membantu Bapak memberikan laporan. Kalau memang Gusti Ramapati marah, ya bagaimana lagi? Kita sudah berbuat sebaik-baiknya, Bapak. Ya. Baiklah. Kita memang harus berterus terang di depan beliau. Baiklah. Sekarang juga kita akan menghadap Gusti Ramapati. Kau Rasmi, Rakuti, kalian berdua ikut aku ke kota Raja Majapahit. Kita harus segera melaporkan peristiwa ini. Gawat. Kalian semuanya goblok. Menangkap 2 orang saja tidak becus. Untuk apa aku memberimu 200 orang prajurit? Ampun, Gusti. Kami sudah berusaha menbaiknya. Apa itu sebaik-baiknya? Mana yang baik? Semuanya jelek. Kalian gagal menangkap Cakradara dan Kuda Merta. Bahkan Rakai Pinggala keponakanku terbunuh. Ampun, Gusti Ramapati. Kami sudah berusaha memperingatkan Rakai Pinggala agar jangan terlalu berani. Tapi dia nekat. Dia bertarung melawan Cakradara. Dan Cakradara berhasil melukai pinggangnya dengan sebilah keris. Kalau saja Rakuti tidak segera menolongnya, hamba kira saat itu juga Rakai Pinggala sudah tewas terinjak-injak prajurit yang sedang bertarung, Gusti. Suasana sangat kacau. Cakradara dan Kuda Merta memberikan perlawanan sengit. Dan lagi ada seorang manusia bertopeng menolong mereka. Rakuti memburu manusia bertopeng itu sampai ke tengah hutan. Tapi, ya, dia juga tidak berhasil menangkapnya. Sudahlah. Aku kecewa melihat pekerjaan kalian. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Cakradara dan Kuda Merta harus ditangkap dan dibinasakan. Sekarang kalian semuanya boleh pergi. Kuburkan Rakai Pinggala sebagaimana mestinya. Ampun, Gusti. Kami mohon diri. Sudah. Cepat pergi. Kalian tidak becus bekerja. Tunggu dulu. Kau boleh tinggal di sini, Rakuti. Dan kau juga, Rasmi. Kau boleh kembali ke asramamu, Brahmana Ratu Kuning. Sekarang juga. Brahmana Ratu Kuning menghaturkan sembah, kemudian melangkah pergi. Sementara Rakuti dan Rasmi masih duduk bersila di ruangan pendopo. Rasmi? Ya, Gusti. Dan kau, Rakuti? Ya, Gusti. Brahmana Ratu Kuning itu yang tidak becus bekerja. Dia akan segera kupecat dari jabatannya.
Aku tidak membutuhkan orang-orang yang tidak becus bekerja. Sedangkan untuk kalian berdua, aku dapat mengampuni kalian. Kalian baru untuk pertama kali ini menjalankan tugas yang cukup berat. Dan kukira kalian sama sekali tidak gagal. Kalian sudah melaksanakan sebagian besar dari tugas itu, dan itu merupakan suatu langkah yang mengagumkan. Kalian adalah pemuda-pemuda pemberani. Ampun Gusti Ramapati, kami mohon ampun kalau sekiranya kami telah mengecewakan Gusti. Oh tidak Rasmi. Brahmana Ratu Kuning, si tua bangka itu yang telah membuatku kecewa. Tapi kalian berdua sama sekali tidak. Aku justru bangga pada kalian. Aku membutuhkan pemuda-pemuda seperti kalian. Pemuda-pemuda yang tangkas, patuh dan setia. Sigap dalam menjalankan tugas. Tidak Rasmi. Kalian tidak membuatku kecewa. Ampun Gusti Ramapati. Bagaimanapun juga, kami telah gagal menangkap Cakradara dan Kuda Merta. Kami menyesal sekali. Kami menyesal mengapa mereka dapat meloloskan diri. Kami telah berlaku sembrono. Kalau Brahmana Ratu Kuning bukan pimpinan yang goblok, Cakradara dan Kuda Merta tidak perlu meloloskan diri. Sudahlah Rasmi. Kalian berdua tidak perlu menyesal. Sekarang kalian berdua tidak usah kembali ke asrama pusat pendidikan calon tanda. Ampun Gusti. Kami belum tahu apa yang Gusti Ramapati maksudkan. Apakah karena kesalahan kami ini kami dipecat sebagai siswa? Tidak Rasmi. Aku tidak bermaksud memecatmu. Aku justru ingin mengangkat kalian menjadi pegawai-pegawaiku. Kalian tidak usah kembali ke asrama pusat pendidikan. Dan kalian berdua boleh tinggal di lingkungan istanaku ini. Apakah kalian keberatan? Aduh Gusti, ini merupakan anugerah yang sangat besar bagi kami. Tentu saja kami akan menerimanya dengan tangan terbuka Gusti. Terima kasih Gusti, terima kasih atas kemurahan hati Gusti Ramapati. Bagus ya. Aku senang pemuda yang suka berterus terang. Bagus. Mulai sekarang kau boleh tinggal di lingkungan istanaku ini. Aku akan memberi kalian tempat tinggal yang nyaman. Masih ada beberapa wisma yang kosong. Kalian boleh memilih salah satu di antaranya. Tapi ingat Rasmi, dan kau juga Rakuti. Ya Gusti. Kau tidak boleh main-main bekerja kepadaku. Kau harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Apa yang kalian lakukan malam ini merupakan langkah-langkah awal yang menyenangkan. Kuharap kalian bisa melangkah lebih baik lagi. Nah, sekarang kalian boleh pergi. Rasmi dan Rakuti menghaturkan sembah, kemudian melangkah pergi meninggalkan ruangan pendopo. Sang Ramapati memerintahkan 2 orang emban mengantarkan Rasmi dan Rakuti ke wismanya masing-masing. Dan mulai malam itu, Rasmi dan Rakuti menjadi orang-orang kepercayaan Sang Ramapati. Kurang ajar Cakradara dan Kuda Merta. Mereka membuatku susah saja. Rakai Pinggala terbunuh. Aku harus memberitahukan musibah ini kepada istriku. Dia pasti akan terkejut sekali. Tapi mudah-mudahan aku dapat memberikan pengertian padanya. Rakai Pinggala memang bocah berandalan. Suka berbuat sembrono. Sekarang beginilah akibatnya. Baiklah. Aku akan menemui istriku. Dan setelah itu aku baru akan menghadap Gusti Prabu Jaya Negara. Termangu di depan pintu ruangan.
Pinggala tewas? Iya, Nyai. Dia terbunuh dalam suatu pertarungan ketika prajurit-prajurit Majapahit berusaha menangkap kembali Cakradara dan Kudamerta. Bagaimana dia bisa terbunuh semudah itu, Kakang? Keponakanmu itu memang sembrono. Kau tahu sendiri sifat dan wataknya, bukan? Iya, tapi dia tidak bertarung sendirian. Dia dikawal 200 orang prajurit. Tapi mengapa justru dia yang terbunuh? Itu sudah biasa terjadi, Nyai. Setiap pertarungan selalu membawa korban. Dan kali ini kebetulan yang menjadi korban adalah Rakai Pinggala, keponakanmu sendiri. Anak itu memang sembrono. Dan dia seringkali berbuat ugal-ugalan. Mungkin itulah sebabnya dia lengah, Nyai. Seharusnya kau tidak melibatkan Pinggala dalam persoalan ini, Kakang. Anak itu belum mempunyai pengalaman bertarung. Dia hanya sok-sokan, gagah-gagahan. Sudahlah, Nyai. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita harus menjelaskan persoalan ini kepada orang tuanya, Kakang Ramapati. Aku bingung. Aku tidak tahu bagaimana harus menceritakannya. Orang tuanya pasti sedih sekali. Memang, Rakai Pinggala pemuda kurang ngajar dan berandalan. Tapi bagaimanapun juga, dia masih keponakanku. Dia putra Kakang Sandiwangsa, seorang bangsawan kota Pajang. Dia keturunan ksatria Pajang. Sekalipun dia keturunan dewa, tapi kalau berani ugal-ugalan di medan pertempuran, dia akan binasa. Itu sudah hukumnya, Nyai. Hukum kekerasan. Lalu bagaimana sekarang, Kakang Ramapati? Kita harus segera merawat jenazah Rakai Pinggala. Sekarang ini jenazahnya disemayamkan di asrama pusat pendidikan calon tanda. Aku akan segera memerintahkan prajurit-prajurit untuk mengantarkan jenazah Pinggala ke kota Pajang. Aku akan menulis surat untuk Kakang Sandiwangsa. Mudah-mudahan dia dapat memahami persoalan ini. Baiklah, Kakang. Biarlah aku saja yang mengantarkan jenazah Pinggala ke kota Pajang. Kau harus dapat memberikan penjelasan yang baik kepada Kakang Sandiwangsa, Nyai. Katakan bahwa aku ikut berbelasungkawa atas kematian Rakai Pinggala. Nah, Nyai, aku harus memberikan laporan kepada Gusti Prabu tentang peristiwa ini. Pun Gusti Prabu, demikianlah laporan hamba. Selanjutnya kami menunggu keputusan Gusti Prabu untuk menyelesaikan masalah Cakradara dan Kudamerta. Jelas mereka harus ditangkap, Eyang Pati. Cakradara dan Kudamerta harus dibinasakan. Kalau memang begitu keputusan Gusti Prabu, hamba siap menjalankan perintah Paduka. Kemana kira-kira mereka bersembunyi, Eyang Pati? Menurut laporan prajurit-prajurit Majapahit, mereka berlari ke arah timur, Gusti. Mereka berkuda ke arah desa Pongging. Kurang ajar Cakradara dan Kudamerta. Rupanya dia yang berani menyusup ke Puri Manganti dan Puri Madukara. Mereka ingin mencuri 2 orang adikku. Ampun, Gusti. Mungkin Cakradara dan Kudamerta memang Gusti Prabu Jayanegara. Aku tidak sudi mempunyai adik ipar seperti Cakradara dan Kudamerta. Aku tidak sudi mempunyai saudara-saudara ipar itu. Itu sudah menjadi tekadku. Karena itu, Eyang Pati, tugas penangkapan Cakradara dan Kudamerta kupercayakan kepadamu. Kau kuberi wewenang tanpa batas. Pakailah prajurit-prajurit Majapahit untuk mengerjakan perintah ini. Tangkap Cakradara dan Kudamerta. Seret mereka ke alun-alun Majapahit. Aku ingin melihat 2 orang pencuri tengik itu digantung. Ampun, Gusti Prabu.
Bagaimana kalau misalnya mereka mengadakan perlawanan untuk menangkap mereka dalam keadaan hidup sepertinya susah, Gusti? Jelas mereka tidak akan menyerah. Kalau memang begitu, kau boleh membinasakannya. Pokoknya Cakradara dan Kuda Merta harus segera dilenyapkan di muka bumi Majapahit. Dinda Raja Dewi. Dinda Raja Dewi. Buka pintunya, Dinda Raja Dewi. Aku yang datang. Sedang apa kau di dalam sana, Dinda? Buka pintunya. Aku ingin bicara denganmu sebentar. Dinda Raja Dewi, ayolah, buka pintunya. Aku ingin bertemu denganmu. Sudah beberapa hari ini, aku tidak mengunjungimu. Prabu Jayanegara menunggu sesaat lamanya di depan pintu Puri Madukara. Pada saat itu melintas seorang dayang-dayang. Prabu Jayanegara melampaikan tangannya, dan dayang-dayang itu berlutut menghaturkan sembah. Prabu Jayanegara tertegun melihat dayang-dayang yang berlutut di hadapannya. Kemudian Raja Muda itu pun mulai tersenyum nakal. Siapa kau ini? Nama hamba Luh Jinggan, Gusti Prabu. Luh Jinggan. Aku tidak mengira di istana Kaputren ada seorang dayang-dayang cantik sekali. Hah, kau cantik, Luh Jinggan. Kalau Gusti Prabu ingin bertemu dengan Putri Raja Dewi, beliau sekarang di Puri Manganti. Prabu Jayanegara melangkah 2 tindak. Tangannya mulai bergerak dengan nakal. Luh Jinggan tidak berani berbuat apa-apa ketika sang Prabu mengelus-elus pundaknya, kemudian menjamah pipinya yang merah. Sudah lama kau bekerja di sini, Luh Jinggan? Ampun, Gusti Prabu. Sudah 1 tahun lamanya hamba bekerja di Istana Kaputren. Hamba khusus ditugaskan melayani Ibunda Ratu Putri Tribuana. Tapi semenjak kehadiran Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi, hamba juga ditugaskan untuk melayani mereka. Mendengar Luh Jinggan menyebut Ibunda Ratu, Prabu Jayanegara segera menarik tangannya, dan dia tidak tersenyum nakal lagi. Nampaknya Raja Muda itu sungkan. Jadi kau dayang-dayang Ibunda Ratu? Iya, Gusti Prabu. Baiklah. Aku ingin bertemu dengan Dinda Raja Dewi. Benar dia sekarang ada di Puri Manganti? Iya, Gusti Prabu. Hamba lihat Tuan Putri Raja Dewi sejak pagi berada di Puri Manganti. Baiklah. Kau boleh pergi, Luh Jinggan. Aku akan ke Puri Manganti. Oh, adik-adikku yang manis. Rupanya kalian berdua ada di sini. Ada keperluan apa, Kanda Prabu? Tenanglah. Aku hanya ingin bicara sedikit dengan kalian berdua. Marilah kita bicara secara baik-baik di hari yang baik ini. Lihat saja. Langit cerah di luar. Angin bertiup lembut. Unggas bernyanyi di pohon-pohon. Oh, benar-benar suasana yang sangat menyenangkan. Kalau Kanda Prabu ingin mengutarakan sesuatu, cepat katakan. Kami siap mendengarnya. Mengapa kalian bersikap dingin pada saudara tuamu sendiri? Apakah aku bersikap kurang baik pada kalian? Lihatlah, aku datang dengan sopan, tidak menyusup-nyusup seperti perilaku seorang pencuri tengik. Lihatlah, aku datang mengetok pintu, dan sekarang aku duduk di ruangan ini bersama kalian. Apakah Kanda Prabu mempunyai urusan yang penting? Boleh juga dikatakan penting. Aku hanya ingin bertanya sedikit kepada kalian, adik-adikku.
Sayang sekali. Sayang sekali mengapa peristiwa ini harus terjadi. Ada apa, Kanda Prabu? Apa yang telah terjadi? Jawablah pertanyaanku dengan tegas dan jujur, Dinda Tunggadewi. Dan kau juga, Dinda Raja Dewi. Kalian pasti kenal baik siapa itu Cakradara, kesatria dari Kauripan, dan siapa itu Kudamerta, kesatria dari Wengker. Kanda Prabu, kami tidak kenal dengan mereka. Apa maksud Kanda Prabu menanyakan soal ini? Kalian jangan berdusta kepadaku. Jawab saja pertanyaanku dengan jujur. Akui saja perbuatanmu selama ini. Bukankah kalian menjalin hubungan akrab dengan Cakradara dan Kudamerta? Jangan menuduh sembarangan, Kanda Prabu. Kami benar-benar tidak mengenal siapa orang-orang itu. Kalian tidak perlu menutup-nutupinya. Akui saja, tidak apa-apa. Tapi satu hal perlu kalian catat baik-baik. Perbuatan bodoh seperti itu tidak akan membuahkan hasil yang menyenangkan. Kanda Prabu Jayanegara, kalaupun kami mengenal dua orang ksatria itu, Kanda Prabu tidak berhak melarang kami. Ya, Kanda Prabu tidak berhak mencampuri urusan pribadi kami, adik-adikmu. Jangan berkata sembarangan, Raja Dewi. Selama ini aku sudah berbuat lunak kepada kalian. Kau pikir aku tidak bisa berbuat kasar? Apa saja bisa kulakukan, karena aku adalah seorang raja. Kanda Prabu, ada satu hal yang tidak bisa kau lakukan, Kanda Prabu. Apa itu? Katakan. Katakan segera. Merebut hak dan kebahagiaan orang lain. Tunggadewi, seluruh rakyat Majapahit ini menjadi milikku. Akulah yang berhak menentukan nasib mereka, termasuk kalian. Kalau begitu, kau sudah menjadi seorang raja yang lalim. Kau tidak bijak. Apa itu bijak? Omong kosong. Jangan campur adukkan kekuasaan dan kebijaksanaan. Itu kekuatan yang bertentangan. Kau keliru, Kanda Prabu. Kekuasaan dan kebijaksanaan sama sekali tidak bertentangan. Bahkan mereka bisa berjalan seiring. Sekarang ini, kau sedang diberikan kepercayaan untuk berkuasa di negeri Majapahit. Jangan salah mengartikannya, Kanda Prabu. Tanpa rakyat, tanpa bawahan-bawahan yang setia mengabdi kepadamu, kau bukan apa-apa. Tunggadewi, jangan mengajari aku. Aku tahu bagaimana cara menggenggam kekuasaan ini dengan baik dan sempurna. Sudahlah, aku tidak sudi omong kosong seperti ini. Aku datang bukan untuk bicara soal kekuasaan. Semua orang tahu aku yang berkuasa. Aku datang kemari hanya untuk minta ketegasan kalian. Jika memang kalian berdua menjalin hubungan gelap dengan Cakradara dan Kudamerta, itu merupakan kesalahan yang besar. Dan kesalahan itu pasti akan mengundang malapetaka. Kanda Prabu, bukankah kami sudah menjawab pertanyaanmu? Bagus, bagus. Bagus kalau memang kalian tidak kenal siapa itu Cakradara dan Kudamerta. Tapi sekalipun kalian mengenalnya dengan baik, aku tidak peduli. Dua orang kesatria itu sekarang sudah menjadi buron pemerintah Majapahit. Sewaktu-waktu, mereka akan ditangkap dan dibinasakan. Oh, Tunggadewi, Raja Dewi. Lebih baik kalian menjadi adik-adikku yang manis. Jangan membuat hatiku kesal. Aku hanya ingin hidup kalian ini menjadi bahagia. Jangan sampai adik-adikku terlantar. Aku ingin menjadi seorang saudara tua yang baik untuk kalian. Terima kasih atas perhatianmu pada kami, Kanda Prabu. Kalau kalian berdua mau menjadi istriku, semuanya akan berjalan dengan baik. Kanda Prabu, kau adalah saudara tua kami. Kami sangat menghormatimu. Tapi dalam hal satu ini, kami tidak dapat menerimanya. Dengan kata lain, kalian menolak? Iya, Kanda Prabu. Kami menolak. Dengan tegas kami menolak keinginan Kanda Prabu yang kami anggap sangat tercela. Mengawini adik-adik sendiri adalah perbuatan terkutuk. Itu tidak akan mendatangkan berkah dari para dewa, Kanda. Sudahlah, Tunggadewi. Kau tidak usah banyak bicara lagi. Kalau kalian menolak keinginanku,
Itu adalah hak kalian. Tapi aku juga mempunyai hak untuk memaksakan keinginanku. Selesai berkata, Prabu Jayanegara melangkah keluar Puri Manganti, dan beliau bergegas meninggalkan istana Kaputren. Sesaat kemudian, Nini Luh Jinggan menghadap Putri Tunggadewi. Ampun, Tuan Putri. Hamba sudah bertemu dengan Paman Bekal Gajah Mada. Oh, jadi Paman Mada sudah kembali? Apakah Paman Mada menceritakan perihal Kakang Kudamerta dan Cakradara? Ampun, Tuan Putri. Paman Bekal Gajah Mada berhasil melindungi Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta. Mereka sempat bertarung dengan prajurit-prajurit Majapahit di tepi hutan tarik. Lalu, di mana sekarang Kakang Cakradara dan Kudamerta? Mereka masih terus melarikan diri ke arah timur, Tuan Putri. Oh, kasihan. Kalau saja aku mempunyai kesempatan, aku pasti akan membantu mereka. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Kita berdua terkurung di dalam puri masing-masing. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali merenungi nasib sendiri. Ada apa, Lu? Apakah masih ada yang ingin kau sampaikan pada kami? Ampun, Tuan Putri. Menurut laporan Paman Bekal Gajah Mada, Tuan Cakradara terluka. Apa? Kakang Cakradara terluka? Benar, Tuan Putri. Punggungnya terkena anak panah. Tapi Paman Bekal Gajah Mada berhasil mencabut anak panah itu. Oh, kasihan Kakang Cakradara. Dia terpaksa melarikan diri dalam keadaan terluka. Baiklah, Lu Jinggan. Terima kasih atas keteranganmu. Sekarang kau boleh pergi. Hamba mohon diri, Tuan Putri. Setelah Nini Luh Jinggan pergi, Putri Tunggadewi dan Raja Dewi diam sesaat lamanya. Mata Putri Tunggadewi berkaca-kaca, dan sebentar kemudian air mata itu sudah meleleh ke pipinya yang halus dan lembut. Bunda Tunggadewi, percayalah, Kakang Cakradara pasti akan selamat. Kita tidak bisa meramal nasib seseorang, Dinda Raja Dewi. Tapi mudah-mudahan Kakang Cakradara selamat. Sekarang marilah kita bakar dupa dan kita panjatkan doa bersama asap dupa yang mengepul ke angkasa. Mudah-mudahan para dewa mengulurkan tangannya dan menyelamatkan Kakang Cakradara dan Kudamerta. Benar, Yunda. Memang tidak ada yang bisa kita kerjakan selain berdoa. Mari, Yunda Tunggadewi. Mari kita pergi ke Puri Sesaji. Kita bakar dupa yang harum dan kita ucapkan doa dengan kusuk di dalam hati. Hati Putri Tunggadewi sangat sedih mendengar berita Cakradara terluka dalam pelariannya. Dua orang putri kerajaan Majapahit itu segera mengambil dupa yang harum dan membawanya ke Puri Sesaji yang terletak di sudut halaman istana Kaputren. Selanjutnya mereka membakar dupa. Asap dupa mengepul dan baunya yang harum semerbak menyebar kemana-mana. Mereka terus membakar dupa sambil berdoa di dalam hati masing-masing. Duh, Batara Agung. Duh, para dewa yang bersemayam di atas langit tinggi. Dengarkanlah permohonan hamba-Mu ini. Kami hanyalah orang-orang yang lemah. Kami tidak mempunyai kemuliaan seperti para dewa. Kami banyak mempunyai kekurangan
dan cacat serta celah. Itulah sebabnya kami bersujud di hadapan-Mu dan memohon sesuatu. Lindungilah kami ya para dewa. Lindungilah kesatria-kesatria yang menjadi kekasih hati kami. Lindungilah Kakang Cakradara dan Kudamerta. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, dan jauhkanlah kami dari segala perbuatan sesat. Duh, para dewa yang bersemayam di Istana Kayangan, kami percaya Engkau adalah penguasa isi jagat raya. Engkau sangat murah hati, sangat adil, dan bijaksana. Pandangan-Mu jauh menerawang, menembus dada, dan melihat isi hati kami. Kalau kami Kau izinkan memohon sesuatu, kami akan memohon kepadamu ya Batara Agung. Kami mohon, berilah penerangan di hati Kakang Prabu Jayanegara, supaya saudara tua kami kembali ke jalan pikiran yang benar. Kami juga memohon agar Engkau senantiasa melindungi Kakang Kudamerta dan Kakang Cakradara dalam pelariannya. Kami percaya kepadamu ya Dewata Agung. Kami percaya bahwa Kau mendengarkan doa kami ini. Selesai mengucapkan doa di Puri Sesaji, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi kembali melangkah ke Puri masing-masing. Putri Raja Dewi masuk ke Puri Madukara, sedangkan Putri Tunggadewi kembali ke Puri Manganti. Putri Tunggadewi kelihatan murung, wajahnya dikelimangi mendung. Gadis berwajah anggun itu membaringkan tubuhnya di atas ranjang berukiran indah. Kembali setetes air mata mengalir di pipinya yang lembut dan halus. Kakang Cakradara, di mana kau sekarang ini, Kakang? Apa yang sedang kau rasakan? Apakah kau sedang memikirkan aku sekarang ini? Kakang Cakradara, kau tahu bahwa aku tidak pernah mencintai laki-laki lain di seluruh muka bumi ini selain dirimu. Kaulah satu-satunya kesatria yang pernah menggenggam hatiku, yang pernah meremas jantungku, yang pernah mengganggu tidurku dalam mimpi. Tiba-tiba Putri Tunggadewi bangkit dari atas ranjang, kemudian melangkah menghampiri sebuah lemari kecil berukiran indah. Tangan sang putri bergerak perlahan-lahan, memungut setumpuk gulungan rontal. Rontal itu penuh berisi tulisan-tulisan Cakradara pada saat Putri Tunggadewi masih menjadi batara di Istana Kahuripan. Tulisan-tulisan itu sangat indah, bentuknya seperti syair. Suatu saat Cakradara menulis kata-kata pujian untuk kekasihnya. Kau turun dari Istana Bidadari. Lalu kau duduk di atas Giris Renggo, puncak gunung yang tinggi. Bau nafasmu laksana gugula dupa, getah pohon kemenyan yang harum. Suaramu gemersik di tengah padang ilalang, menyapu lembah, menyapu tebing, menyapu hutan-hutan perawan, menyapa dunia dengan ramah dan sabar, menghibur kaum sudra yang malang. Pribadimu sempurna, penuh gunagana, segala watak yang baik, dan wajahmu berkilau penuh rasa keadilan, penuh pengampunan.
Dinda Tunggadewi. Kecantikanmu melebihi Uma istri Siwa, melebihi Ratih istri Kamajaya, melebihi Grahagana, kumpulan bintang, melebihi pesona bulan purnama. Pada saat lain, Cakradara menulis di atas rontal, ialah pada saat pertama kali melihat Putri Tribuana Tunggadewi. Kau turun dari kereta kencana, dan kau lepaskan anak panah asmara. Ujung panah menembus jantungku, menggetarkan urat-urat darahku. Aku terkapar di atas kucara, rumput musim kemarau yang panjang. Dan mulutku mengigau, membisikkan namamu selalu. Wajahmu melintas siang malam, senyummu melekat di angan-angan. Aku terbangun dan melihat dunia seperti mimpi. Angin bertiup membawa aroma surga. Bunga Padma mekar di tengah telaga biru. Serangga gunung bernyanyi di balik batu. Setiap malam ku baca halaman-halaman kitab Kama Sastra, sambil mengenang wajahmu yang rupawan. Dan sebelum tidur, sekali lagi kubisikkan namamu. Oh, Janoko Putri. Oh, Dinda Tribuana Tunggadewi. Pada saat yang lain lagi, Cakradara menulis syair yang bunyinya sangat menyedihkan. Rupanya syair itu ditulis pada saat Putri Tunggadewi meninggalkan istana Kahuripan, dan mereka kehilangan kesempatan untuk bertemu seperti biasanya. Kau pergi meninggalkan istana Kahuripan. Hilang sirna rasa bahagia di dalam hati. Tangis sedih terdengar bersama gerimis malam ini. Angkasa muram. Angin bertiup membisikkan lagu-lagu derita. Dan musim panen berlalu tanpa kesan. Orang-orang berbicara sepanjang hari. Tapi aku hanya mendengar detak jantungku sendiri. Burung layang-layang terbang melintas pematang. Orang-orang sibuk menuai padi. Ku ambil dan ku timang-timang kesacarana perhiasan rambutmu yang indah, sambil bertanya, kapan bisa berjumpa lagi? Kakang Cakradara, kau pasti tahu, kau dapat merasakannya, Kakang, bahwa cintaku yang dalam ini hanya untukmu. Tengoklah, Kakang, jenguklah, lihatlah dasar hatiku yang putih. Aku tak akan mengotorinya, sekalipun hanya setitik noda. Kakang Cakradara, jangan palingkan wajahmu, wahai kasih. Cintaku sudah terpaut, tak ada yang bisa memisahkannya, sekalipun maut. Di sini Tuan Rayuyung, di tepi hutan tarik ini, kami sempat bertarung dengan Cakradara dan Kuda Merta. Kemudian kalian dikalahkan begitu? Bukan begitu, Tuan. Mereka lalu kabur. Ada seorang manusia bertopeng menolong mereka. Dan pada saat mendapat kesempatan, Cakradara dan Kuda Merta lalu kabur. Kami mengejar sampai jarak yang cukup jauh. Lalu ke arah mana mereka melarikan diri? Ke sana, Tuan Rayuyung. Ke arah timur. Tapi kami menjadi bingung, Tuan. Karena jalan raya ini kemudian bercabang menjadi dua.
Kami takut salah memilih jalan, dan akhirnya pengejaran kami sia-sia. Lalu kami memutuskan kembali lagi. Kalau begitu, pasukan pengejaran ini harus dibagi menjadi 2. Aku dan Rawedeng akan memilih jalan lurus. Sementara separuh prajurit mengikuti Rabanyak dan Rapangsa untuk memilih jalan yang satunya lagi. Ayo Rawedeng, Rabanyak, Rapangsa. Kali ini pengejaran tidak boleh gagal. Kita harus membawa hasil yang menyenangkan untuk Gusti Ramapati. Iya. Bagaimana lukamu, Kakang Cakradara? Sampai kapan kita harus berkuda seperti ini, Adik Kudamerta? Kalau kita bisa sampai di pesisir Jawa Timur, mungkin kita bisa mencari tempat persembunyian yang aman, Kakang. Tapi kalau kita masih berkeliaran di jalan raya seperti ini, sewaktu-waktu kita bisa tertangkap kembali, Kakang. Sekarang ini kita sudah sampai di mana, Adik Kudamerta? Menurut bocah desa itu tadi, kita akan memasuki wilayah Desa Bangi. Dan Desa Bangi masih termasuk wilayah Kawedanan Dalancang. Sepertinya kita harus istirahat barang semalam. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan dalam keadaan seperti ini. Aku lelah sekali. Kalau kita paksakan, lukaku pasti akan kambuh kembali. Akan berdarah lagi. Kalau begitu baiklah. Mari kita cari tempat menginap yang aman, Kakang. Mungkin ada salah seorang warga Desa Bangi yang mau menolong kita. Ayolah, Kakang. Kita teruskan perjalanan ke Desa Bangi, Kakang. Iya. Apakah dia mau menolong kita di Kudamerta? Kita coba saja, Kakang. Siapa tahu pemilik rumah ini mau bermurah hati kepada kita. Siapa tuan-tuan ini? Maaf, Ki Buyut. Kami baru saja berjalan cukup jauh. Temanku ini terluka di bagian punggungnya, Ki. Dia membutuhkan istirahat. Kalau Ki Buyut tidak berkeberatan, kami akan menumpang istirahat barang semalam di rumah Ki Buyut. Begitu. Iya, Ki. Wah, bagaimana ya? Rumahku ini sempit sekali. Tidak apa, Ki Buyut. Kami bisa tidur di lantai. Kami hanya membutuhkan sehelai tikar untuk membaringkan tubuh kami, Ki. Ya, kalau begitu ya mari. Silakan masuk. Nyai, kemari sebentar, Nyai. Ada tamu, kemari sebentar. Silakan diminum airnya, tuan-tuan. Lumayan untuk menghangatkan perut. Terima kasih, Nyai Buyut. Kakang Cakradara, boleh juga kau minum sedikit, Kakang? Ayo, diminum airnya. Dan itu ada sedikit makanan. Ya, maklumlah. Beginilah suasana desa. Tidak ada apa-apa kecuali air bersih dan sedikit makanan. Ini sudah lebih dari cukup, Ki Buyut. Terima kasih atas pertolongan ini. Tuan-tuan ini sebenarnya siapa? Dan tuan-tuan mau pergi kemana? Nama saya Kudamerta, Nyai. Dan sahabat saya ini namanya Cakradara. Oh iya, Tuan Cakradara terluka di bagian punggungnya, Nyai. Iya, Nyai. Iya, sepertinya lukanya cukup parah. Lihat saja, darahnya masih mengalir terus. Kalau begitu,
Kita harus menolongnya, Ki. Baiklah, aku akan mencari ramuan daun-daunan. Tidak usah, Nyai. Kami hanya membutuhkan istirahat barang semalam. Nyai Buyut tidak usah repot-repot. Tidak repot, Tuan. Di belakang pondok saya ini ada banyak macam tanaman. Mungkin ada beberapa di antaranya bisa dibuat ramuan obat. Tidak repot, Tuan. Ki, aku ke belakang sebentar. Kau temani mereka ya. Nyai Buyut kemudian melangkah ke ruangan belakang. Tubuhnya segera lenyap di balik pintu ruangan. Beberapa saat kemudian, Nyai Buyut sudah kembali lagi membawa ramuan daun-daunan. Kuda Merta membantu Nyai Buyut memboreh luka Cakradara. Dagingnya robek begini. Sepertinya kena benda tajam. Nyai, Kakang Cakradara jatuh dari atas punggung kudanya. Barangkali punggungnya membentur ujung batu yang runcing, sehingga robek dan berdarah, Nyai. Ya, hati-hati kalau naik kuda, Tuan. Jangan terlalu kencang. Kalau sampai jatuh begini, kan tidak enak. Mana ada orang jatuh enak, Ki? Kok ini macam-macam saja. Kalau tidak bisa ngomong, ya jangan ngomong. Sudah. Kau saja yang ngomong, Nyai. Aku mendengarkan saja. Sudah, ngomonglah sebanyak mungkin, supaya tamu-tamu kita ini cepat menjadi bosan. Awas kok ya. Kalau mau mengajakku bertengkar, jangan di sini, Ki. Aku sedang repot. Nanti kalau mau bertengkar di ruangan belakang. Nyai. Apa kau tidak bisa menawarkan hal-hal yang menyenangkan? Tawaran kok bertengkar? Bertengkar itu dapat apa? Menang ya lelah, kalah ya malu. Tidak dapat apa-apa, malah capek sendiri. Kalau menawarkan yang enak, Nyai, ini loh, Ki, wedang jahenya sudah siap. Ini ubi kayunya sudah direbus campur santan. Kan enak. Ini makanan kesukaanmu, Ki. Begitu, Nyai. Tawarkan yang enak-enak, supaya orang lain itu senang. Menawarkan kok bertengkar. Bertengkar saja sendiri sana. Sudah. Jangan cerewet. Laki-laki kok cerewet. Maaf, tuan-tuan. Kami sudah biasa begini. Maklum, kami orang-orang tua. Kalau tidak begini, rasanya sepi. Maaf, tuan-tuan. Kami tahu, Nyai. Nyai dan Aki Buyut sebenarnya pasangan yang sangat serasi. Nyai dan Aki Buyut sebenarnya hidup dengan rukun, saling pengertian. Nah, begitu. Kalau ngomong yang enak didengar telinga. Jangan asal ngomong saja, tanpa mikir orang lain yang mendengar. Asal nyeplos. Itu gampang saja. Cakradara dan Kuda Merta akhirnya menginap di rumah Ki Buyut Lambibi, warga desa Banggi. Sementara itu, Rawedeng, Rayuyu dan prajurit-prajuritnya sudah tiba di rumah kediaman Akuwu Dalancang. Akuwu Dalancang menerima kehadiran mereka di ruangan pendopo yang luas. Kami mencari 2 orang pelarian dari asrama pusat pendidikan calon tanda Akuwu. Oh, 2 orang buron? Ya. Baiklah. Hamba akan berusaha membantu tuan-tuan sekalian. Kau bisa mengumumkan kepada semua kepala desa yang berdiri di wilayah naungan Kawedanan Dalancang ini. Umumkan kepada mereka semua. Jangan sampai warga desa mau ditumpangi atau mau melindungi 2 orang pelarian itu. Kalau sampai ada yang berani melindunginya, kepala desa itu akan dihukum berat. Ini perintah langsung dari Gusti Ramapati. Baik, Tuan Rayuyu. Jangan khawatir.
kami semuanya, para pegawai Kawedanan Dalancang, dan semua lurah desa, para juru tulis, akan membantu tuan-tuan. Kalau memang 2 orang pelarian itu bergerak menuju Dalancang, mereka pasti dapat ditangkap kembali. Nah, sekarang juga pergilah aku dan umumkan peringatan ini. Sementara kami akan menunggu di sini. Aku Dalancang adalah seorang laki-laki bertubuh gemuk pendek. Setelah memberikan hormat kepada tamu-tamunya, aku Dalancang melangkah meninggalkan ruangan pendopo. Sebentar kemudian dia sudah berkuda ke arah barat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Cakradara dan Kudamerta akan tertangkap? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.